Mari kita melangkah ke Yogyakarta, jantungan budaya Jawa, tempat candi-candi kuno seperti Borobudur bercampur dengan denyut kehidupan modern dan suara azan menggema dari masjid-masjid di sana. Di antara jalan-jalan yang teduh oleh pohon beringin dan aroma gudeg yang terbawa angin, seorang gadis muda bernama Nur, seorang pemandu wisata berusia 26 tahun, memandu para wisatawan melalui kisah-kisah sejarah dan keimanan. Tak ada yang menduga bahwa suatu hari, takdir akan membawa Alex, seorang pembuat film dari Amerika, untuk mengubah hidupnya selamanya dalam sebuah momen penuh drama. Nur tumbuh di sebuah kampung kecil di pinggiran Yogyakarta, tempat suara becak dan pasar malam menjadi musik masa kecilnya. Sebagai orang Jawa asli, ia mencintai budaya tanah kelahirannya, dari tarian bedaya hingga pola batik yang rumit. Nur bekerja sebagai pemandu wisata, mengajak wisatawan asing menjelajahi Borobudur dan Prambanan, tetapi hidupnya bukan hanya tentang perjalanan. Ia merawat kakak perempuannya, Sari, yang mengidap penyakit jantung sejak kecil. Dengan penuh cinta dan tanggung jawab sebagai adik, meski pekerjaan menyita waktu, Nur selalu tersenyum, memandu wisatawan melewati candi-candi dengan suara penuh semangat, hingga orang-orang memanggilnya Mbak Nur yang ceria. Namun di lubuk hatinya, ia bermimpi membawa keindahan Yogyakarta ke dunia. Alex, seorang pembuat film berusia 30 tahun dari Los Angeles, datang ke Yogyakarta dengan kamera dan mimpi besar, membuat film dokumenter tentang Borobudur, menceritakan kisah candi Buddha megah itu melalui lensa budaya Jawa. Dengan rambut pirang acak-acakan dan mata penuh rasa ingin tahu, Alex terpesona oleh Yogyakarta, jalan-jalan yang ramai, aroma sate ayam dari warung, dan suara azan setiap sore. Namun, ia adalah bula, orang asing dengan bahasa Indonesia yang kacau dan pertanyaan-pertanyaan lugu yang membuat warga lokal tertawa sambil menggelengkan kepala. Saat bertemu Nur dalam sebuah tur di Borobudur, bertanya tentang manga relief candi, Nur tersenyum, menjawab, "Selamat datang, Pak Alex. Ini cerita tentang kehidupan dan iman." Warga kampung memandangnya, berbisik, "Orang asing ini mau apa di sini?" Hari-hari awal, Nur memandu Alex melewati berbagai tempat di Yogyakarta, dari Borobudur hingga Kampung Batik, membantu merekam dan menjelaskan budaya Jawa. Alex, dengan kamera yang selalu siap, asyik merekam setiap detail, dari tarian keraton hingga tatapan Nur saat bercerita tentang sejarah. Namun takdir, seperti angin tiba-tiba di jalanan Yogya, membawa momen yang mengubah segalanya. Suatu sore, saat mengendarai sepeda motor bersama Nur menuju keraton di jalan yang ramai, sebuah truk tiba-tiba melaju ke jalur mereka. Alex, tak terbiasa dengan lalu lintas Indonesia, kehilangan kendali, terjatuh ke jalan tepat di depan roda truk. Orang-orang berteriak, tetapi Nur, dengan refleks cepat, melompat, menarik Alex dari garis bahaya tepat saat truk melintas. Hanya berjarak beberapa senti, keduanya jatuh ke pinggir jalan, terengah-engah, jantungan. Alex, wajahnya pucat, menatap Nur, tergagap. "Terima kasih. Kamu menyelamatkan saya." Nur, berkeringat, hanya tersenyum. "Di Yogya, kita menjaga tamu." Momen itu seperti adegan film yang melambat, mengikat dua manusia dari dua dunia. Alex, dengan hati sineas penuh gairah, akankah menemukan sesuatu yang lebih mendalam di Yogyakarta? Dan Nur, dengan beban keluarga, akankah membuka hatinya untuk pria asing ini? Untuk memahami lebih jauh, kita perlu melangkah ke kehidupan Nur, tempat tanggung jawab dan cinta budaya membentuk dirinya. Di bawah sinar matahari pagi, saat Yogyakarta bangun dengan suara pedagang kue keliling di kampung, Nur melangkah keluar dari rumah kecilnya dengan nampan bambu, membawa kue apem untuk tetangga. Ia berhenti, menghirup aroma gudeg yang sedang dimasak di dekatnya, dan tersenyum mendengar anak-anak bermain di gang. Nur, pemandu wisata berusia 26 tahun, baru kemarin mempertaruhkan nyawa untuk menarik Alex, pembuat film Amerika, dari kecelakaan mengerikan di jalanan Yogya. Tindakan itu, secepat kedipan mata, tidak hanya menyelamatkan nyawa Alex,
tetapi juga mencerminkan dirinya seorang perempuan Jawa dengan hati penuh tanggung jawab dan cinta untuk keluarga, budaya, dan orang-orang di sekitarnya. Untuk mengenal Nur, kita perlu menjalani hari-harinya, tempat setiap langkah membawa semangat dan mimpi. Setiap pagi, saat azan dari masjid terdekat bergema, Nur bangun di rumah kecilnya. Tempat aroma kayu manis dari sesajen tercium. Ia menyiapkan sarapan, biasanya nasi goreng dengan telur ceplok dan segelas teh manis untuk dirinya dan kakaknya, Sari, yang ia panggil Kak Sari. Sari, berusia 30 tahun, mengidap penyakit jantung sejak kecil, sering lelah dan harus banyak istirahat. Setelah masuk rumah sakit 2 tahun lalu, Nur menjadi tulang punggung keluarga. Merawat kakaknya dengan penuh kasih. Ia mendorong Sari ke beranda, bercerita tentang wisatawan yang ia temui di Borobudur, atau menyanyikan lagu lir-ilir untuk membuat kakaknya tersenyum. "Mbak, kapan kita ke Malioboro lagi?" tanya Sari seringkali, dan Nur, meski tahu kakaknya lemah, menjawab, "Sabar, Kak. Nanti kita jalan-jalan." Kesetiaan Nur yang berakar dari nilai-nilai Islam membuat warga kampung menghormatinya, memanggilnya Mbak Nur yang setia. Selain merawat Sari, Nur bekerja sebagai pemandu wisata, memandu wisatawan ke Borobudur, Prambanan, dan Kampung Batik. Ia mencintai pekerjaan ini bukan hanya karena membantu membayar obat Sari, tetapi juga karena ia bisa menceritakan kisah Jawa dari Raja Syailendra hingga pola batik kawung. Nur bermimpi membawa budaya Yogyakarta ke dunia agar orang tahu keindahan candi dan keramahan orang Jawa. Namun, hidup tidak mudah. Gaji pemandu wisata kecil, obat untuk Sari semakin mahal, dan ia harus kerja tambahan di akhir pekan, kadang hingga kelelahan. "Kalau bukan aku, siapa lagi yang jaga Kak Sari?" gumamnya, meski kadang kelelahan membuatnya ingin menyerah. Kampung Nur adalah komunitas yang erat, tempat suara becak dan aroma sate ayam dari pasar malam membentuk ritme kehidupan. Ia sering membawa oleh-oleh dari perjalanan, sehelai batik kecil atau kue kembang untuk dibagikan ke tetangga, ditukar dengan sapaan hangat "Assalamualaikum." Namun kemiskinan masih menghantui kampung. Banyak keluarga kesulitan, anak-anak putus sekolah, dan perempuan seperti Nur harus bekerja 2 kali lebih keras. Nur pernah bermimpi kuliah, tetapi ia mengorbankannya untuk merawat Sari dan melanjutkan pekerjaan pemandu wisata. Warga kampung menyayanginya, tetapi juga iba. "Nur, kamu jaga Sari, jaga wisata, tapi siapa jaga kamu?" Ia hanya tersenyum, berkata, "Allah yang jaga, kok." Ketika Alex datang ke Yogyakarta, membawa kamera dan proyek film tentang Borobudur, Nur melihat secercah harapan jika film itu sukses. Keindahan Yogyakarta bisa dikenal dunia, membawa wisatawan dan pendapatan untuk kampung. Itulah mengapa ia menyambut Alex, meski warga kampung waspada dengan Bull. Tindakan menyelamatkan Alex dari kecelakaan bukan hanya kebaikan hati, tetapi cerminan keimanan Islam yang tidak membiarkan siapapun terlantar, serta kekuatan seorang perempuan yang memikul keluarga dan budaya di pundaknya. Namun, akankah Nur membuka hati untuk pria Amerika ini, atau tanggung jawab akan menahannya? Untuk menjawab, kita perlu bertemu Alex lagi saat ia membawa proyek film dan memulai perjalanan bersama Nur. Melangkah ringan di tangga batu kuno Borobudur, Nur memandu sekelompok wisatawan melewati relief-relief yang menceritakan kisah Buddha. Suaranya mengalir seperti nyanyian tentang sejarah Jawa. Hanya beberapa hari lalu, ia mempertaruhkan nyawa menyelamatkan Alex, pembuat film Amerika, dari kecelakaan di jalanan Yogyakarta, membuka ikatan tak terduga di antara mereka. Proyek film dokumenter Alex tentang Borobudur yang bertujuan membawa keindahan budaya Jawa ke dunia adalah secercah harapan bagi mimpi Nur agar kampungnya dan Yogyakarta dikenal dunia. Namun, di antara rekaman film dan perbedaan budaya, perjalanan kerjasama mereka tidak mudah dan momen-momen bersama telah menanam benih sesuatu yang lebih mendalam. Pagi itu, saat sinar matahari menerangi stupa-stupa Borobudur, Alex menemui Nur di sebuah warung kopi dekat candi, membawa kamera dan buku catatan. "Mbak Nur, ceritain dong tentang Borobudur ini," katanya.
Bahasa Indonesianya masih kacau, tetapi matanya penuh semangat. Nur tersenyum, menunjuk relief-relief. Ini cerita tentang jalan menuju nirwana. Pak Alex, setiap batu punya makna. Warga kampung berkumpul di dekatnya, penasaran namun waspada. Berbisik, "Bul ini mau apa dengan wisata kita?" Beberapa khawatir, Alex hanya datang untuk ambil gambar, lalu pergi. Tetapi Nur, dengan mimpinya mempromosikan Yogyakarta, setuju membantu. Saat Alex bertanya, siapa yang bisa membantunya merekam di lokasi lain, Nur mengangguk, "Saya, Pak, demi Borobudur." Hari-hari berikutnya, Nur dan Alex bekerja berdampingan dalam suasana ramai Yogyakarta. Nur membawa Alex ke keraton, tempat para penari bedaya tampil, atau ke kampung batik untuk merekam pengrajin menggambar pola kaum. Alex mengajari Nur menggunakan kamera, mengarahkan cara menangkap cahaya senja di Borobudur. "Nur, kamu berbakat," pujinya, membuat Nur tersipu. Sebaliknya, Nur mengajari Alex cara menyapa Sugeng Rawu ala Jawa dan menceritakan legenda-legenda keraton. Warga kampung mulai terbiasa dengan Alex, memanggilnya Pak Alex, meski tetap menjaga jarak. Suatu kali, Alex mencoba menggambar batik, membuat tinta melebar, hingga Nur dan anak-anak tertawa. "Pak Alex, ini batik, bukan coret-coret." Namun, kerjasama tidak selalu mulus. Alex terbiasa bekerja dengan jadwal ketat, sementara Nur dan warga lokal hidup dengan ritme santai. Nanti juga selesai. Suatu kali, Alex kesal saat Nur terlambat karena mengantar Sari ke dokter. Membuat Nur sedih. "Pak, saya punya tanggung jawab di rumah." Alex meminta maaf, tetapi perbedaan tetap ada. Warga kampung berbisik saat Alex tanpa sengaja merekam di dalam masjid tanpa izin. Membuat seorang ustadz menegur, "Bul ini tak tahu adab." Nur dengan lembut menjelaskan, "Pak Alex, di masjid kita harus minta izin dulu." Alex mengangguk, belajar menghormati. Tetapi bisik-bisik itu membuatnya bertanya-tanya, apakah ia benar-benar diterima. Nur, meski tidak sepenuhnya memahami tatapan curiga, berusaha menjadi jembatan, membawa es teh dan kue apem untuk Alex. Berkata, "Ini buat semangat kerja." Meski ada kesulitan, momen-momen kecil mendekatkan mereka. Suatu sore, saat istirahat di bawah pohon beringin dekat Prambanan, Nur bercerita tentang kakaknya Sari. Tentang hari-hari, ia menyanyikan lir-ilir untuk membuatnya tersenyum. Alex berbagi tentang Los Angeles, tentang jalanan ramai, tetapi kekurangan kehangatan keluarga di Amerika. Orang jarang kenal tetangga, katanya, membuat Nur menggalang. Di Yogya, tetangga adalah keluarga. Cerita-cerita sederhana itu tulus, membuat mereka merasa lebih dekat. Namun, akankah Alex mampu menembus tembok budaya untuk menjadi bagian dari Yogyakarta? Dan apa yang akan membuat mereka benar-benar terikat? Jawabannya ada pada momen takdir, saat jalanan Yogya menguji mereka sekali lagi. Dalam panas menyengat Yogyakarta, saat jalan-jalan dipenuhi suara becak dan aroma sat ayam melayang dari warung. Nur dan Alex telah menjadi tim yang kompak, meski perbedaan budaya masih mengintai. Dari hari-hari awal bekerja sama di Borobudur, melalui tawa bersama batik dan es teh, mereka telah membangun ikatan yang melampaui proyek film. Namun, Yogyakarta, dengan ritme kehidupannya yang kacau, selalu siap menguji. Dan sebuah momen mengerikan di jalan yang ramai mengubah segalanya, menyalakan api baru di antara dua hati. Sore itu, langit Yogya diselimuti awan kelabu, pertanda hujan akan tiba. Nur dan Alex, setelah merekam di kampung batik, mengendarai sepeda motor menuju keraton, tempat Alex ingin merekam pertunjukan budaya. Nur, yang mengemudi, selalu hati-hati. Tetapi lalu lintas Yogya tak kenal ampun. Alex duduk di belakang, memeluk kamera, bersemangat berkata, "Mbak Nur, nanti kita ambil sudut dari atas, ya." Nur tersenyum, menggoda, "Pak Alex, pegang erat, jangan sampai jatuh lagi." Warga kampung yang ikut, membawa kue kembang dan es teh, mengobrol riuh. Namun, tak ada yang menduga bahwa jalan ramai, licin setelah hujan ringan, sedang menanti untuk menguji mereka. Saat
Mereka sampai di perempatan dekat Malioboro, sebuah truk tiba-tiba melaju ke jalur mereka menuju sepeda motor Nur. Alex, tak terbiasa dengan lalu lintas yang kacau, panik, membuat motor oleng. Dalam sekejap, motor terbalik, Alex jatuh ke jalan, tepat di depan roda truk yang melaju. Orang-orang berteriak, "Awas!" Tetapi tak ada yang sempat bergerak. Nur, dengan refleks cepat, melompat dari motor, menarik Alex dari garis kematian, tangannya tergores aspal hingga berdarah. Truk melintas. Hanya berjarak beberapa senti, klaksonnya menggelegar, keduanya jatuh ke pinggir jalan, terengah-engah, jantungan. Warga kampung berlari mendekat, membantu mereka berdiri, berteriak, "Alhamdulillah, selamat!" Alex, wajahnya pucat, memegang tangan Nur erat, tergagap. "Nur, terima kasih. Kamu menyelamatkan saya." Nur, tangannya gemetar menyeka darah, menatap Alex dengan mata penuh kekhawatiran sekaligus lega, menjawab, "Di Yogya, kita tidak biarkan tamu jatuh." Waktu seakan berhenti. Nur, meski kesakitan karena luka, hanya tersenyum melihat Alex selamat. Alex masih syok, memeluknya, berkata dengan bahasa Indonesia yang kacau, "Saya tidak tahu harus bilang apa." Nur menggeleng, suaranya lembut, "Sudah, Pak, yang penting kamu selamat." Kata-kata sederhana itu, namun berat seperti sumpah, membuat Alex terdiam. Ia menatap Nur bukan lagi sekadar pemandu wisata, tetapi seorang perempuan dengan hati tangguh. Momen itu, di antara debu jalan dan suara klakson, sebuah ikatan tak kasat mata mengikat mereka lebih erat dari hari-hari sebelumnya. Setelah kecelakaan, rombongan kembali ke kampung. Tetapi kisah Nur menyelamatkan Alex menyebar cepat seperti angin. Warga kampung memeluknya, memanggilnya Mbak Nur Pemberani. Tetapi ada juga tatapan curiga, "Bul ini kenapa selalu dekat Mbak Nur?" Nur dan Alex melanjutkan proyek. Tetapi kini mereka bekerja lebih akrab. Alex membawa es teh untuk Nur, bercerita tentang film-film yang pernah ia buat. Sementara Nur mengajari Alex membuat kue apam. Meski Alex membakarnya hingga gosong, membuat Nur tertawa, "Pak Alex, ini kue, bukan arang." Momen-momen kecil itu sederhana namun hangat, seperti adegan-adegan lambat dalam film romansa. Namun, warga kampung mulai berbisik, terutama saat melihat Alex lebih sering tersenyum di sisi Nur. "Mbak Nur dekat dengan bola? Apa pantas?" kata seorang nenek di sela pengajian di masjid. Nur mendengarnya, hatinya sedikit terluka, tetapi ia tetap teguh. Ia percaya bahwa proyek dan juga ketulusan Alex akan membuktikan segalanya. Akankah momen penyelamatan ini cukup untuk menembus tembok budaya di antara mereka? Dan bagaimana reaksi kampung saat hati mereka mulai terpikat? Kisah Nur dan Alex akan memasuki babak baru, tempat perasaan dan tantangan bercampur. Di bawah senja keemasan yang menyelimuti tangga batu Borobudur, Yogyakarta tetap ramai dengan suara becak dan aroma gudeg yang melayang di udara. Nur, pemandu wisata yang berdedikasi, telah menyelamatkan Alex, pembuat film Amerika, dari garis kematian dalam kecelakaan lalu lintas, menjalin ikatan antara dua manusia dari dunia yang berbeda, hari-hari bekerja bersama. Dari sesi rekaman di kraton hingga tawa bersama kue apam, membuat mereka semakin dekat. Namun, cinta, seperti angin di jalanan Yogya, lembut sekaligus penuh badai. Dan tembok budaya serta prasangka kampung menanti untuk menguji mereka. Setelah kecelakaan itu, tatapan Alex pada Nur berubah. Ia bukan lagi sekadar pemandu yang membantu proyek, tetapi penyelamat nyawanya, seorang perempuan dengan hati tangguh dan senyum hangat seperti matahari Jawa. Mereka melanjutkan proyek film, tetapi momen-momen bersama kini memiliki warna baru. Alex membawa es teh ke warung tempat Nur beristirahat, duduk mendengarnya bercerita tentang pola batik kawung, dari lingkaran hingga simbol kraton. "Mbak Nur, kamu membuat Borobudur hidup," katanya. Membuat Nur tersipu, menjawab, "Pak Alex, kamu yang membuat kampung ramai." Nur mengajari Alex membungkus kue apem dengan daun pisang, tertawa saat Alex merobek daunnya. Sementara Alex mengajari Nur mengatur sudut rekaman untuk menangkap senja
dengan sabar menunjukkan tombol-tombol di kamera saat tangan mereka tak sengaja bersentuhan saat menukar batik atau kamera. Keduanya saling memalingkan muka, tetapi hati mereka telah mulai berdetak. Perasaan itu tumbuh diam-diam, seperti bunga melati yang mekar di fajar. Nur berusaha mengenalkan Alex ke ritme hidup kampung. Ia membawa Alex ke salat Jumat di masjid, mengajarinya menyapa Assalamualaikum dengan benar, meski Alex masih salah ucap. Membuat anak-anak terkikik, Alex mencoba mengenakan kain batik di acara keraton, meski tampak canggung, hingga Nur tertawa, "Pak Alex, ini batik, bukan jaket." Suatu kali, Alex membawa klip video pendek tentang Nur memandu tur di Borobudur yang ia edit dari kameranya dan memberikannya sebagai ucapan terima kasih. "Ini kamu, Nur paling indah," katanya. Membuat Nur menunduk jantungan. Alex terpesona oleh ketulusan Nur, mulai memimpikan masa depan bersamanya, tetapi akal sehat mengingatkannya bahwa Nur adalah orang Jawa beragama Islam, hidup di dunia yang jauh dari Los Angeles. Namun, kampung tidak menyambut kedekatan mereka dengan mudah. Warga mulai berbisik, gosip menyebar cepat seperti angin di Malioboro. "Mbak Nur dekat dengan bule, apa tidak malu?" kata seorang nenek saat pengajian di masjid. Beberapa ibu meminta anak-anak menjauh dari Alex. Takut ia membawa cara barat ke kampung. Bahkan Pak Ustadz, kepala masjid, memanggil Nur secara pribadi, berkata, "Kamu anak baik, Nur, jaga nama keluarga dan imanmu." Kata-kata itu seperti pisau di hati Nur. Ia mencintai kampung, mencintai kakaknya Sari, dan tidak ingin mengecewakan siapapun, tetapi ia juga tidak bisa menyangkal perasaannya. Ia mulai menghindari tatapan Alex, menjaga jarak saat merekam, meski setiap langkah mundur menyakiti hatinya. Alex, meski tidak sepenuhnya memahami bisik-bisik itu, merasakan perubahan. Ia berusaha lebih keras untuk diterima belajar membuat sate ayam dengan tetangga, meski kepedasan hingga berair mata. Atau ikut gotong royong membersihkan saluran air, meski keringat membasahi bajunya. Suatu sore, saat mereka istirahat di sisi pohon beringin tempat Nur pernah bercerita tentang Sari, Alex menatapnya, bertanya, "Nur, saya membuatmu susah, ya? Saya salah apa?" Suaranya tulus, matanya menunjukkan kesedihan. Nur menggeleng, tersenyum sedih, "Bukan salahmu, Alex, di Yogya, semua butuh waktu." Proyek film terus berjalan, rekaman Alex tentang Borobudur hampir selesai. Dengan gambar-gambar Nur memandu tur dan kisah budaya Jawa, namun tembok budaya dan prasangka tetap berdiri kokoh. Nur terjebak di persimpangan, hatinya memintanya mempercayai Alex. Tetapi tanggung jawab pada Sari dan kampung membuatnya ragu. Akankah perasaan yang baru tumbuh ini cukup kuat untuk menembus bisik-bisik dan jarak antara Yogyakarta dan Los Angeles? Ataukah takdir akan memisahkan mereka tepat saat segalanya tampak indah? Jawabannya ada pada sebuah titik balik besar saat proyek selesai dan Alex menghadapi pilihan untuk pergi. Alam Cahaya Senja PHLNNH NGMINH Kampung Yogyakarta ALNGL Mam Kuhaitia CN Ibu N Nur, pemandu wisata dengan hati Jawa, dan Alex, pembuat film Amerika. CNG Nauvet Tekua NHNGNG merekam di Borobudur, Vitai NN Kinhau NG Tiller en Jalanan, Forum NGET NCAT Inhahil NHNG Prasangka warga kampung, dan tanggung jawab Nur VE kakaknya, Sari. Membuat hatinya ragu, ki proyek film selesai, sebuah CNGL NHTH Ikwa. Mang Tio NIO perpisahan, seolah Yogyakarta sendiri sedang menahan Nur. Proyek film Alex telah selesai. Film dokumenter tentang Borobudur, VI rekaman Nur memandu tur dan budaya Jawa, CGI ke MP Studio di Los Angeles, dan HNC pujian dari para produser. Warga kampung yang awalnya curiga, kini berterima kasih karena Alex telah membawa nama Yogyakarta ke dunia, memanggilnya Pak Alex yang baik hati. Anak-anak berlarian mengikutinya, meminta difoto, sementara Nur, meski bangga, merasa hatinya berat. Ia tahu Alex tidak termasuk di sini. Perasaannya pada Alex telah tumbuh lebih besar dari yang ia bayangkan,
Tetapi tanggung jawab pada Sari dan bisik-bisik warga membuatnya diam. Setiap kali Alex tersenyum padanya di warung, atau saat ia canggung membungkus kue apem untuk diberikan padanya, Nur hanya menunduk, berkata dalam hati, "Ini bukan jalanku." Lalu suatu hari, kabar buruk datang seperti tikaman. Alex menerima email dari studio, ia harus kembali ke Los Angeles untuk menyelesaikan pasca produksi dan menerima proyek baru di Eropa. Tenggat waktunya hanya beberapa hari, saat ia memberitahu Nur di bawah pohon beringin, tempat mereka pernah bercerita tentang Sari, suaranya tercekat, "Nur, saya harus pulang." "Tapi saya tidak mau ninggalin kamu." Nur terdiam, menatap jalan menuju Malioboro, tempat mereka nyaris kehilangan satu sama lain. "Kong VTNN, kamu harus pergi, Alex," katanya. Suaranya tenang, tetapi hatinya hancur. "Ini demi mimpimu." Namun di dalam hati, ia hanya ingin menahan Alex. Meski tahu ia tak bisa, Sari membutuhkannya. Kampung membutuhkannya. Dan bisik-bisik itu belum reda. Mbak Nur tidak boleh ikut orang asing. Ia dengar mereka berkata, dan setiap kata seperti luka. Hari Alex pergi, seluruh kampung berkumpul di hati bus, membawa kain batik kecil dan gudeg dalam kotak bambu sebagai hadiah perpisahan. Anak-anak melambai, berteriak, "Pak Alex, balik lagi ya." Nur, mengenakan kebaya sederhana peninggalan ibunya, berusaha tersenyum, tetapi matanya tak lepas dari Alex. Sebelum naik bus, ia memegang tangan Nur, berkata dengan bahasa Indonesia yang lebih lancar, "Terima kasih, Nur, saya akan kirim email. Janji." Nur mengangguk, tersenyum untuk menyembunyikan sakit hatinya, tetapi saat bus menghilang di jalan yang dipenuhi pohon beringin, ia berdiri lama, merasa seolah bagian hatinya ikut pergi bersamanya. Hari-hari setelahnya, kampung kembali tenang, tetapi Nur merasa kosong. Ia tetap memandu tur, merawat Sari, tetapi setiap malam, ia membuka email, membaca pesan singkat dari Alex. "Loa dingin, tapi saya kangen set ayam," atau "film kita dipuji. Semua karena kamu," ia membalas, bercerita tentang Sari, tentang anak-anak, tetapi setiap kata membawa rindu. Warga kampung masih berbisik. Tetapi Nur tak lagi peduli. Ia percaya jika takdir telah membawa Alex ke Yogyakarta, takdir juga akan membawanya kembali. Namun, akankah jarak antara Yogya dan Los Angeles memisahkan mereka selamanya? Ataukah Alex akan menemukan cara kembali membawa keajaiban? Kisah mereka belum selesai karena babak baru sedang menanti. Di bawah sinar matahari cerah Yogyakarta, saat jalan-jalan yang teduh oleh pohon beringin bergema dengan suara becak, kampung Nur hidup kembali dengan ritme yang akrab. Setelah hari-hari perpisahan penuh air mata, ketika Alex, pembuat film Amerika, meninggalkan Yogyakarta untuk kembali ke Los Angeles, Nur berusaha melanjutkan hidup memandu tur di Borobudur, merawat kakaknya Sari, dan memelihara harapan melalui email-email singkat dari Alex. Cinta mereka, meski diuji oleh jarak dan prasangka, tetap membara seperti api di bawah abu, dan kemudian, seperti mukjizat dari Allah, Alex kembali membawa keputusan yang mengubah segalanya, mengguncang hati Nur dan seluruh kampung. Selama berbulan-bulan di Los Angeles, Alex tak bisa melupakan Yogyakarta. Setiap kali menonton ulang film dokumenter tentang Borobudur, gambar Nur bercerita tentang relief atau senyumnya di warung es teh membuatnya terluka. Email-email Nur, meski sederhana, selalu membawa kehangatan kampung. Ia bercerita tentang Sari yang lebih sehat, tentang anak-anak yang ingin belajar merekam, tentang aroma sate ayam di pasar malam. Alex menyadari bahwa mimpinya bukan hanya membuat film, tetapi hidup bersama Nur di dunia yang ia cintai. Ia mulai mempelajari Islam, membaca tentang sholat dan syahadat, menghadiri kelas-kelas di masjid dekat rumahnya. Jika saya ingin bersama Nur, saya harus memahami imannya, pikirnya. Keputusan untuk memeluk Islam tidak datang begitu saja. Tetapi setiap kali teringat momen Nur menyelamatkannya dari kecelakaan, ia tahu itu jalan yang benar. Suatu pagi, saat Nur memandu tur di Prambanan, anak-anak kampung berlari mendekat, berteriak, "Mbak Nur, Pak Alex balik." Ia mengira salah dengar,
Jantungnya berdegup kencang. Di bawah pohon beringin yang dulu jadi tempat mereka berbagi cerita, Alex berdiri, mengenakan baju koko putih dan kain batik, tak lagi seperti bule canggung dulu. Warga kampung berkumpul, penasaran, berbisik, "Ini benar Pak Alex?" Ia melangkah mendekat, tersenyum, berkata dengan bahasa Indonesia yang lancar, "Assalamualaikum, Nur, saya pulang." Nur terpana, hanya bisa memegang tangan Sari yang duduk di kursi roda di sisinya, tersenyum cerah. Alex bercerita bahwa ia telah mempelajari Islam, pergi ke masjid setiap hari, dan akhirnya, dalam sebuah upacara sederhana di Los Angeles, ia mengucapkan syahadat, mengambil nama Islam Ali. "Saya ingin jadi bagian dari hidupmu, Nur, dengan iman yang sama," katanya, matanya penuh ketulusan. Warga kampung yang dulu curiga padanya, kini meledak dalam sukacita. Pak Ustadz, kepala masjid, mengundang Alex ke masjid, menanyakan tentang syahadat dan alasan ia memeluk Islam. "Saya belajar dari Nur," jawab Alex, "tentang iman, keluarga, dan kebaikan." Kata-kata itu menyentuh hati semua orang, dan Pak Ustadz menyatakan, "Ali, kamu sekarang saudara kami." Nur berdiri di samping, merasakan sebuah keajaiban pria yang ia cintai tidak hanya kembali, tetapi memilih jalan Allah, menyatu dengan kampung yang ia sayangi. Keesokan harinya, di halaman masjid, di atas tikar pandan yang harum, Alex berlutut di depan Nur, disaksikan oleh Sari, Pak Ustadz, dan warga kampung. Ia berkata, "Nur, maukah kamu jadi istriku, hidup bersama dalam iman dan cinta?" Suara rebana menggema, anak-anak bersorak, dan Nur dengan air mata mengalir, mengangguk, "Ya, Ali, saya mau." Warga kampung bertepuk tangan, berteriak barakallah. Sementara Sari memegang tangan adiknya, berbisik, "Mbak, kamu pantas bahagia." Momen itu seperti adegan sempurna dalam sebuah film, menandai harmoni antara dua manusia, dua budaya, dan satu keimanan. Namun perjalanan mereka belum berhenti. Alex, kini Ali, dan Nur mulai memimpikan masa depan yang lebih besar, bukan hanya cinta, tetapi cara membawa Yogyakarta ke dunia. Akankah mereka mewujudkan mimpi itu, dan bagaimana kampung akan menyambut mereka? Jawabannya ada di hari-hari mendatang, saat cinta dan iman memandu jalan mereka. Di bawah sinar matahari lembut Yogyakarta, saat suara azan mengalir dari masjid di antara jalan-jalan yang teduh oleh pohon beringin, kampung Nur dipenuhi kegembiraan. Alex, kini Ali, telah kembali mengucapkan syahadat dan melamar Nur di depan warga kampung, menandai harmoni antara dua hati dan dua budaya. Cinta mereka yang diuji oleh kecelakaan, prasangka, dan perpisahan, kini mekar seperti bunga melati di bawah sinar fajar. Namun kisah mereka belum selesai, karena Nur dan Ali tidak hanya memimpikan sebuah keluarga, tetapi juga sebuah visi besar membawa keindahan Yogyakarta ke dunia dan mengangkat kehidupan kampung. Pernikahan Islam Nur dan Ali digelar di halaman masjid, tempat tikar pandan mengeluarkan aroma harum dan suara rebana menggema meriah. Nur mengenakan kebaya putih bersulam bunga dan kain batik bermotif kawung, melangkah di sisi Sari yang duduk di kursi roda, tersenyum penuh kebahagiaan. Ali dalam baju koko dan sarung, tampak seperti orang Jawa asli, memegang tangan Pak Ustadz yang memimpin upacara. Warga kampung yang dulu curiga padanya, kini berebut membawa gudeg, sate ayam, dan kue apam, memanggilnya Mas Ali. Akad nikah berlangsung khidmat, dengan Ali membaca ijab kabul dalam bahasa Indonesia yang jelas. "Saya terima nikahnya Nur dengan mas kawin tersebut," teriakan sah. Menggema, warga kampung bersorak, barakallah. Sementara Sari memeluk Nur erat, berbisik, "Mbak, kamu bahagia? Kakak juga?" Nur dengan air mata berkilau menatap Ali, merasakan kebahagiaan yang utuh, seolah Allah telah memandu mereka melalui setiap ujian. Setelah pernikahan, Nur dan Ali menetap di sebuah rumah kecil di kampung dekat rumah Sari agar Nur bisa terus merawat kakaknya. Namun mereka tidak berhenti pada kebahagiaan pribadi,
Keduanya ingin mewujudkan mimpi bersama, mempromosikan budaya Yogyakarta, dan menciptakan lapangan kerja bagi warga kampung. Dengan pengalaman Ali dalam pembuatan film dan pengetahuan Nur tentang budaya Jawa, mereka mendirikan sebuah studio film kecil di kampung dinama Melati Jawa. Studio ini tidak hanya memproduksi film dokumenter tentang Borobudur atau Prambanan, tetapi juga melatih anak-anak kampung menggunakan kamera, mengedit video, dan menceritakan kisah melalui gambar. Anak-anak yang dulu berlarian meminta foto dari Ali, kini memanggilnya Pak Guru Ali dan bersemangat belajar, bermimpi menjadi pembuat film. "Mbak Nur, nanti kita bikin film tentang Sata Ayam," teriak seorang anak, membuat mereka berdua tertawa. Warga kampung mulai terlibat, dari menjadi figuran hingga menyediakan batik dan kue kembang untuk proyek-proyek film. Studio Melati Jawa segera terkenal, menarik wisatawan, dan selesai produser dari Jakarta, bahkan dari luar negeri. Sebuah film pendek produksi studio yang menceritakan kehidupan kampung melalui sudut pandang Sari diputar di festival film internasional, membawa nama Yogyakarta ke dunia. Pendapatan dari studio meningkatkan kehidupan kampung, anak-anak mendapat buku pelajaran, masjid direnovasi, dan Sari mendapatkan obat yang lebih baik. Pak Ustadz dengan bangga berkata dalam pengajian, "Mas Ali dan Mbak Nur membuktikan iman dan kerja keras bisa mengubah hidup kita." Nur dan Ali bersama menemukan kebahagiaan dalam momen-momen sederhana makan nasi goreng di bawah pohon beringin, mengajari anak-anak merekam, atau duduk bersama Sari menyanyikan lir-ilir cinta mereka. Yang bermula dari kecelakaan di jalanan Yogya, kini menjadi cahaya yang menerangi seluruh kampung. Mereka tidak hanya membangun keluarga, tetapi juga komunitas yang erat, tempat budaya Jawa dan kebaikan Islam bercampur. Namun, apa makna lebih besar dari kisah mereka? Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perjalanan ini? Itulah yang akan kita temukan saat kita melihat kembali perjalanan Nur dan Ali.